dengan NIM F202101080. Perkenalkan, nama saya Mimin Ayu Lestari, kelas F2 Farmasi, mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan geologi sebagai manufaktur protein. Karakteristik dan fungsi retikulum endoplasma, ribosom, dan badan geologi. Retikulum endoplasma mempunyai tebal dinding saluran sekitar 5-6 nanometer dengan diameter rongga bervariasi, yaitu antara 5-15 kali tebal membran. Organel ini merupakan bangunan yang berbentuk ruang, berdinding dan memiliki membran 2 lapis dan saling berhubungan membentuk anyaman. Masing-masing ruang mempunyai bentuk yang berbeda dan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sisterna. Sisterna ini berbentuk pipih yang tersusun berlapis dan saling berhubungan. Yang kedua, tubular. Tubular berbentuk tabung atau saluran yang saling berhubungan. Dan yang terakhir, vasikular. Berbentuk gelembung yang terpisah satu sama lain. Berdasarkan kondisi permukaannya, retikulum endoplasma atau RE dapat dibedakan menjadi retikulum endoplasma berganul atau retikulum endoplasma kasar atau REK. Susunan membran dari REK identik dengan susunan membran inti, juga berhubungan dengan membran inti. REK berbentuk seperti saluran panjang yang berjejer dan melengkung teratur, sedangkan RE umumnya berbentuk pembuluh atau tubular, mempunyai hubungan dengan bentuk sisterna maupun vasikular. REK dapat berubah menjadi RE jika kehilangan ribosom dan sebaliknya. Secara struktural, REK dan RE saling berhubungan sehingga dapat bekerja sama dalam melakukan aktivitas sel. Proses produksi antibodi dalam sel plasma dan limfofit dilakukan oleh REK dan RE bersama-sama. Polipeptida disintesis dan diglikolisasi dalam REK, sedangkan penyempurnaan struktur dilakukan pada RE. Susunan ribosom dalam poliribosom membentuk deretan bulir dalam bentuk spiral. Jumlah ribosom dalam poliribosom dapat memberikan informasi tentang ukuran molekul protein yang disintesis di dalamnya. Semakin banyak jumlah ribosom, maka semakin panjang pula rantai molekul protein yang disintesisnya. Pada dasarnya, ribosom mempunyai 2 subunit, yaitu subunit besar yang akan mengikat transfer RNA dan subunit kecil yang mengikat messenger RNA. Kedua subunit dapat dipisahkan dengan cara menurunkan konsentrasi ion magnesium dalam medium. Ukuran kedua subunit tersebut berbeda. Satuan ukuran kecepatan pengendapan dan diberi simbol S yang berasal dari kata sedimentasi. Setiap subunit ribosom disintesis secara terpisah di dalam inti sel. Masing-masing mengandung RNA yang ditranskripsi oleh urutan DNA khusus dalam kromatin. Selanjutnya, setiap subunit keluar menuju ke sitoplasma, melewati porinukleus secara terpisah, dan subunit tersebut baru bergabung saat melakukan sintesis protein. Pada proses sintesis protein, ribosom berperan sebagai tempat sintesis protein sekaligus merupakan mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang terlibat dalam sintesis protein. Ribosom yang menempel pada REK akan memasukkan hasil produksinya ke dalam RE. Sedangkan polipeptida hasil sintesis ribosom yang bebas di dalam sitoplasma langsung masuk ke dalam cairan sitoplasma dan selanjutnya ditransport menuju ke dalam RE. Rantai polipeptida yang menembus ke dalam membran RE selanjutnya membentuk protein
transmembran, sedangkan bagian lainnya terlepas ke dalam sistem sisterna Re. Selanjutnya, badan geologi. Badan geologi atau kompleks geologi awalnya disebut aparatus reticularis karena strukturnya berupa anyaman yang berwarna gelap. Badan geologi pada tumbuhan sering kali disebut dengan nama dictyosom. Karena badan geologi terbentuk seperti anyaman benang hitam dan badan-badan kecil berbentuk bola. Letak dan bentuk badan geologi bervariasi, tergantung jenis sel. Misalnya pada sel sekretoris, badan geologi terletak pada bagian puncak sel di dekat inti. Sedangkan pada sel hati, badan geologi terletak pada lebih dari satu daerah dalam sitoplasma. Organel ini merupakan gelembung membran yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sekula, fasikel sekretoris, dan mikrofasikel. Sisterna merupakan bangunan dasar berbentuk pipih tersusun bertumpuk-tumpuk dan masing-masing saling berhubungan. Permukaan sisterna yang cembung menghadap ke arah inti sel dan berhadapan dengan rek atau kutub bawah. Selanjutnya ada mikrofasikel. Disebut juga transfer fasikel yang berupa gelembung kecil berdiameter 40 nanometer dan terdapat pada sekitar cis phase serta berasal dari Re yang telah kehilangan butir ribosom. Sisterna yang kompleks pada bagian geologi, fasikel yang berasal dari rek mengandung senyawa yang imatur dan fasikel bergerak ke arah permukaan cis badan geologi. Dan setelah menempel padanya, membran akan melebur dengan membran sisterna sehingga isinya akan masuk ke dalam sisterna. Melanogenesis sebagai salah satu proses selular yang melibatkan retikulum endoplasma, ribosom, dan badan geologi. Pola distribusi melanin menentukan warna kulit yang sesungguhnya. Melanin disintesis melalui proses yang disebut melanogenesis dalam organel khusus pada melanosit, yaitu melanosom. Melanin berperan penting dalam absorpsi radikal bebas di dalam sitoplasma dan melindungi dari sebagian jenis radiasi, termasuk ultraviolet. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit manusia dapat melindungi kulit terhadap kerusakan kulit akibat radiasi sinar ultraviolet. Kelainan umum yang berhubungan dengan pigmen kulit pada umumnya bukan berasal dari kelainan kulit melanin. Namun, kelainan pada melanosit yang jumlahnya dapat berkurang, tidak ada atau hiperaktif. Hipomelanosis pada umumnya merupakan kelainan bawaan, misalnya vitiligo, atau karena adanya mutasi pada gen yang terkait dengan pigmen, misalnya albino. Dan hipermelanosis merupakan kondisi di mana pigmen dalam jumlah yang berlebih dapat berhubungan dengan respon inflamasi, misalnya timbul keloid pada luka. Kesimpulan dari materi ini adalah retikulum endoplasma atau RE merupakan organel berbentuk bangunan yang saling berhubungan membentuk anyaman. RE dapat dibedakan menjadi RE kasar atau rek yang pada dindingnya tertempel ribosom dan RE halus, Re. Selain sebagai tempat sintesis protein, fungsi rek yaitu untuk melakukan glikosilasi. Fungsi Re tidak berhubungan dengan sintesis protein, melainkan berhubungan dengan metabolisme atau pemisahan zat tertentu.
Ribosom. Ribosom merupakan organel yang berupa benda halus berbentuk globular yang tersusun dari molekul protein RNA. Ribosom yang bebas dalam sitoplasma berfungsi untuk sintesis protein dalam memenuhi kebutuhan sel itu sendiri. Sedangkan ribosom yang terikat dan menempel pada berfungsi untuk menggandakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel. Pada dasarnya, ribosom mempunyai dua subunit, yaitu subunit besar yang akan mengikat RNA dan subunit kecil yang mengikat mRNA. Badan geologi merupakan organel dan struktur berupa anyaman yang berwarna gelap. Seluruh sel eukariotik memiliki badan geologi yang berperan dalam sekresi, sintesis, dan produksi. Dan terakhir, melanogenesis melibatkan interaksi antara reg dan badan geologi. Tirosinase yaitu enzim hasil sintesis dan modifikasi di dalam serta badan geologi dikirimkan melalui vasikel menuju melanosom sebagai organel tempat sintesis melanin. Baik, sekian dari pembahasan singkat materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.